wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia, berperan sebagai Tugadi. Saya Selma Melani sebagai narator dan pelayan. Perkenalkan, nama saya Amelia, saya berperan sebagai Candedes. Perkenalkan, nama saya Cintasi, berperan sebagai Anissa Pati. Perkenalkan, nama saya Putri Syira Ramadhani sebagai Ken Umang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baita Putra. Saya berperan menjadi Kebo Ijo dan Tojoyo. Saya Alvan Maulana berperan menjadi Ken Arok. Saya Repan Rizky Akbar berperan sebagai Tunggul Ametung. Pada suatu masa, ada sebuah kerajaan yang berada di Jawa Timur. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Tunggul Ametung. Rakyatnya pun makmur dan tentram. Hingga pada suatu saat, kerajaan tersebut diserang oleh kerajaan lain. Paga, kerajaan kita akan diserang oleh kerajaan lain. Bagaimana ini? Untuk saat ini, kerajaan kekurangan seorang panglima. Hei, Kebo Ijo, marilah. Iya Baginda. Apakah kamu mempunyai ide? Mang Baginda, bagaimana jika kita mencari panglima perang lain di desa-desa? Mencari panglima di desa-desa. Bagus juga idemu. Baiklah, kau perintahkan kau untuk mencari panglima di desa-desa tersebut. Baik Baginda. Hei kau, siapa namamu? Namaku Ken Arok. Siapa kamu? Dan apa maumu? Aku Kebo Ijo, panglima kerajaan Kediri. Aku ingin kau ikut membela kerajaan. Baiklah, tapi biarkan aku bertanya pada si dahulu. Baiklah Ken Arok, setelah kau mendapat izin, segeralah ke istana. Baiklah. Bu, ibu. Suamiku sudah pulang. Sudah, istriku. Aku mendapatkan tugas dari kerajaan untuk berperang. Apakah boleh? Sebenarnya aku takut kehilangan dirimu. Bagaimana dengan anak kita jika kau tidak kembali? Iya ya, bagaimana jika kau tidak kembali? Tenang saja anakku, aku berjanji akan pulang. Baginda, saya sudah menemukan orang yang tepat. Benarkah Kebo Ijo? Siapa namanya? Ken Arok Baginda. Baiklah. Tetapi jika dia mempunyai seorang istri, istrinya boleh dibawa ke sini. Baik Baginda. Selamat datang di kerajaanku. Terima kasih Baginda. Mari ikut saya. Terima kasih. Keesokan harinya, perang itu terjadi. Kerajaan Kediri pun memenangkan peperangan itu dan Ken Arok diangkat menjadi panglima perang yang baru. Pada suatu siang yang hening, Ken Arok melihat Ken Dedes di luar sendirian. Tuan Putri, malam sendirian saja. Aku tidak bisa tidur, Ken Arok. Pasti sedang memikirkan saya. Enggak kok. Ayah, anakku. Apa yang sedang ayah lakukan di sini? Ibu ngapain di sini? Tadi aku tidak sengaja bertemu dengan Ken Arok, anakku. Dora Putri kenapa tidak tidur? Aku tidak bisa tidur, Tojoyo. Tojoyo dan Anusapati yang mulai curiga pun bergegas menghampiri ibu dan ayahnya. Bu, ayah bu. Ada apa dengan ayahmu, Tojoyo? Ayah bagaimana dengan Ken Dedes bu? Apa? Ayah, ibu, ayah. Ada apa dengan ibumu Anusapati? Kenapa kau teriak-teriak? Ibu berdua dengan Ken Arok, ayah. Mungkin ibumu punya urusan dengan Ken Arok. Keesokan harinya, Ken Umang pun bertanya kepada Ken Arok. Suamiku? Apa benar kemarin kau bertemu dengan Ken Dedes? Dedes itu, Tojoyo bilang kemarin kau bertemu dengan Ken Dedes. apa kau sudah tidak percaya lagi padaku? Sampai kau bertanya. Ayah? Iya, aku percaya ibu. Pada sore hari, Tunggul Ametung pun bertemu dengan Ken Arok dan Tunggul Ametung pun menanyakan tentang pertemuan mereka. Hei Ken Arok, aku dengar dari anakku kamu berduaan dengan istriku. Jangan-jangan kau menyukai istriku. Oh, tidak Baginda. Kalau istrimu denganku, bagaimana denganmu? Apa maksud perkataanmu, ha? Pokoknya sekali lagi ku dengar engkau dengan istriku, ku penggal kepalamu. Baik Baginda. Keesokan harinya, Ken Arok pun pergi menemui Mpu Gandring. Apa yang membuatmu datang kemari, Ken Arok? Aku butuh keris Bu Gandring. Baiklah, Ken Arok. Tapi butuh waktu 7 hari 7 malam untuk membuatnya. Baiklah. Tapi ini tidak gratis. Berani bayar berapa kau?
akan kuberi sembako dan 1 ekor kambing. Bagaimana? Baiklah Ken Arok, kita sepakat. Baiklah. Setelah 7 hari berlalu, Ken Arok sudah tidak sabar lagi mengambil keris untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok pun segera pergi sebelum hari semakin gelap. Maaf Ken Arok, keris ini belum. Tidak, aku sudah tidak sabar lagi. Tapi Tidak peduli. ingat Ken Arok, keris itu akan membuat keluargamu sengsara seumur hidup. Malamnya, Ken Arok pun menjalankan rencana untuk membunuh Tunggul Ametung di saat Tunggul Ametung sedang tertidur lelap. Keesokan harinya, Ken Dedes berteriak melihat suaminya berlumuran darah. Suamiku! Ada apa ibuku? Ayahmu dibunuh. Apa? Ayah tinggalkan aku. Tojoyo pun langsung bergegas ke kamar ibunya. Doro Putri, ini Ken Umang. Ya sabar ya Doro Putri, semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, Ken Arok menyuap seorang pelayan untuk menjadi saksi. Hei kau, Iya Tuan. akan kuberi 1 nasi dengan syarat kau harus memfitnah Kebo Ijo sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Baiklah Tuan, saya akan menyuruh anak buah saya. Tapi bagaimana jika ia terbilang Tuan? Tidak akan, saya akan menjaminnya. Kebo Ijo pun dibawa menghadap ke Ken Dedes oleh Ken Arok dan pelayan tersebut. Apa benar kalau membunuh suamiku? Sungguh Doro, bukan aku yang melakukannya. Benar itu Maya. Benar Doro. Saya yang melakukannya. Aku melihatnya sendiri. Akhirnya, Kebo Ijo pun dibunuh karena Ken Dedes lebih mempercayai pelayan tersebut. Malamnya, Ken Dedes sedang menangis di taman yang hening. Suamiku, kenapa kau meninggalkanku secepat ini? Ken Dedes, tidak sabar ya. Tidak disengaja, Ken Umang, Tojoyo, dan Anusapati yang sedang berjalan pun melihat Ken Arok yang sedang berduaan dengan Ken Dedes. Suamiku, ternyata benar perkataan Tojoyo tentang dirimu. Iya, ayah jahat. Ayah telah menyakiti perasaan ibu. Tidak Ken Umang, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sudahlah, suamiku sudah mengkhianatiku. Ibu, aku tidak menyangka ibu berbuat seperti itu. Ukuran ayah belum kering. Sudahlah, kalian berdua menikah saja. Semua telah terkubur bahagia, namun lambat laun Anusapati mendengar kabar apabila Ken Aroklah yang telah membunuh ayahnya. Tojoyo yang tidak mengetahui apapun masih bersikap seperti biasa kepada Anusapati. Ada apa denganmu, Anusapati? Tidak apa-apa, Pak. Anusapati pun melancarkan rencana jahatnya. Anusapati ingin membunuh Ken Arok dengan keris yang digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Ada apa Doro Putri? Ayahmu dibunuh, Tojoyo. Ayah tidak boleh meninggalkanku. Tojoyo pun tidak pernah berpikir Anusapatilah yang membunuh ayahnya, sampai pada suatu saat ada seorang pelayan yang memberitahukan tentang kematiannya. Itu Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Sesuatu apa itu pelayan? Anusapati benar telah membunuh ayahku Tuan. Apakah benar atau hanya mencoba membohongiku saja? Tojoyo pun langsung marah dan bergegas menghampiri Anusapati dengan membawa keris ayahnya. Anusapati, Kenapa, saudara? kurang ajar kamu yang membunuh ayahku. Ayahmu dulu yang sudah membunuh ayahku. Benar itu Tuan, Ken Aroklah yang telah membunuh Tunggul Ametung. Tidak bisa, kamu harus Darahnya banyak sekali. Pelayan itu pun dibunuh oleh Tojoyo. Akhirnya, Tojoyo menjadi Raja Singasari. Namun, Tojoyo pun ikut meninggal dibunuh oleh keturunan dari Anusapati. Akhirnya, baik Tojoyo maupun Anusapati tidak menjadi Raja Singasari.